Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama, kita akan membahas tentang pertandingan antara Valencia versus Real Madrid, yang mana pertandingan itu menjadi malam yang buruk nih bagi Vinicius Jr. Real Madrid dipaksa menelan pil pahit saat berjumpa dengan Valencia di Mestalla pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Madrid sendiri bertemu ke markas Valencia di pekan ke-35 La Liga 2022-2023. Los Che langsung tampil menyerang sejak menit pertama, dan mereka memang sedang memburu poin penuh agar bisa menjauh dari zona degradasi. Valencia kemudian langsung menciptakan mara bahaya di pertahanan Real Madrid. Mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-33 melalui tembakan Diego Lopez. Madrid tentu saja berusaha untuk membalas. Beberapa peluang bisa mereka ciptakan. Akan tetapi peluang mereka gagal berbuah gol dikarenakan ketangguhan dari kiper Valencia. Madrid kemudian malah bermain dengan 10 pemain gara-gara kartu merah yang didapatkan oleh Vinicius Jr. Dan pada akhirnya Valencia pun menang 1-0 atas El Royal. Lantas, pelajaran apa saja yang didapat dari laga tersebut? Yang pertama adalah tentang Valencia yang seharusnya mendapatkan penalti. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Valencia langsung tancap gas begitu laga babak pertama dimulai. Mereka langsung menciptakan mara bahaya di pertahanan Real Madrid. Pada menit ketiga terjadi kontroversi. Edinson Cavani dihalangi oleh Aurelien Tchouameni di dalam kotak penalti di saat menguasai bola. Pemain Valencia dan Cavani kemudian meminta penalti. Namun wasit menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi, padahal ia berada tak jauh dari TKP. Dalam tayangan ulang sudah jelas bahwa Tchouameni menghalangi lajunya Cavani. Ada kontak antara keduanya dan wajar jika pemain asal Uruguay itu meminta penalti. Pelajaran yang kedua yaitu tutorial mematikan Vinicius. Semua orang sudah tahu bahwa salah satu kekuatan Real Madrid adalah Vinicius Junior. Kelincahannya dalam berlari dan kemahirannya mendribble bola menjadi momok bagi banyak bek lawan. Valencia pun sadar akan hal tersebut. Mereka lantas berusaha mematikan pergerakan pemain asal Brazil tersebut. Mereka tidak cuma berusaha membatasi umpan yang diberikan kepadanya. Skuad Valencia juga langsung berusaha mengepungnya begitu ia mendapatkan bola. Dan jika tak ada banyak pemain di sekitarnya, maka pemain yang terdekat harus berusaha menghentikannya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Dan terlihat Vinicius beberapa kali mendapatkan body check nih dari lawan-lawannya. Usaha mereka pun berhasil. Vinicius tak bisa mengembangkan permainannya di laga tersebut, karena tiap mendapatkan bola, ia akan dipepet nih dan juga dijatuhkan. Dari catatan WhoScored, ia cuma bisa melepaskan satu tembakan, dan itu pun tidak tepat sasaran. Vinicius hanya menciptakan satu kipas saja. Ia juga mendapatkan rating 5.37, dan ini adalah rating yang paling rendah di antara semua pemain yang ada di lapangan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana Vinicius yang menjadi korban rasisme. Pada menit ke-70, pertandingan sempat terhenti nih, sebab pada kala itu ada dua bola di dalam lapangan di waktu yang bersamaan. Saat laga masih dihentikan, Vinicius Junior tampak emosi. Ia kemudian sempat menunjuk-nunjuk ke arah tribun penonton. Tepatnya adalah di belakang gawang Valencia. Vinicius juga tampak emosional nih. Sepertinya ia itu kembali mengalami perlakuan rasis dari para pendukung lawan. Ini bukanlah pertama kalinya ia mendapatkan perlakuan serupa. Vinicius juga menjadi target aksi serupa kala Madrid berduel lawan Osasuna, Mallorca, Real Valladolid, dan Atletico Madrid. Ini tentu saja meresahkan. Insiden seperti itu harusnya tidak boleh terjadi, apalagi sampai berulang kali. Setelah menjadi korban aksi rasisme, Vinicius Jr. jelas tampak terganggu. Ia terlihat emosional di atas lapangan tersebut. Kemarahan Vinicius kemudian terlihat pada menit ke-90+5. Saat itu ia tampak melabrak pemain Valencia yang berusaha mengulur-ulur waktu. Ia kemudian makin emosi karena diprovokasi oleh kiper Valencia, yakni Giorgio. Dan tak lama kemudian Vinicius kedapatan menampol wajah salah satu pemain lawan dengan lengan kanannya. Aksi dari Vini terekam oleh VAR, dan wasit langsung memberikannya kartu kuning kedua. Dan itu artinya Vinicius harus mandi lebih cepat.
Saat berjalan menuju pinggir lapangan, pemain yang berusia 22 tahun itu masih tampak sangat emosional. Di saat mendekati pinggir lapangan, ia tampak mengacungkan dua jarinya kepada seisi stadion Mestalla. Ia mengisyaratkan bahwa Valencia akan terdegradasi ke divisi kedua Liga Spanyol musim depan. Aksi dari Vini itu sempat membuat suasana sedikit panas. Namun Vinicius langsung dilarikan ke dalam ruang ganti oleh rekan-rekan dan juga staf Madrid. Usai pertandingan Valencia versus Real Madrid berakhir, Vinicius Junior langsung curhat nih di akun media sosialnya. Ia menyesalkan terjadinya insiden rasisme kepadanya yang kesekian kali. Ia merasa La Liga sekarang sudah turun kasta, sebab liga itu dulu dikenal dengan pemain berkelas seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi kini liga itu dikenal dikarenakan kelakuan supporternya yang rasis. Adapun untuk Vini mengatakan lebih lanjut, itu bukan yang pertama, bukan yang kedua atau yang ketiga. Rasisme adalah hal yang normal di La Liga. Federasi juga melakukannya dan lawan mendorongnya. Saya minta maaf, kompetisi yang dulunya milik Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, dan juga Messi sekarang menjadi milik orang-orang rasis. Bangsa yang indah yang menyambut saya dan yang saya cintai, tetapi setuju untuk mengekspor citra negara rasis ke dunia. Saya minta maaf untuk orang Spanyol yang tidak setuju, tetapi hari ini di Brazil, Spanyol dikenal sebagai negara rasis. Dan sayangnya untuk semua yang terjadi setiap minggu, saya tidak memiliki pembelaan. Saya setuju, tapi saya kuat dan saya akan melawan rasis sampai akhir, walaupun jauh dari sini. Sebelum melawan Valencia, Vinicius Junior memang sudah beberapa kali mendapatkan perlakuan rasis di beberapa laga. Tepatnya di saat Real Madrid melawan Atletico Madrid, Real Valladolid, Real Mallorca, dan Osasuna. Pada Februari 2023 lalu, Vini juga sudah meminta La Liga untuk bertindak mengatasi aksi rasisme di La Liga. Ia berharap tindakan tegas bisa membuat supporter yang rasis menjadi jera di kemudian hari. Di sisi lain, Ancelotti menyebut bahwa liga tersebut bermasalah. Ia mengatakan, jika seorang pemain diteriaki para pendukung dengan sebutan monyet, sampai kemudian pelatih berpikir untuk menggantinya, itu berarti liga ini bermasalah. Ancelotti bahkan sampai enggan nih membahas soal hasil akhir pertandingan tersebut. Yang dipersoalkan adalah keputusan wasit yang tidak melindungi pemain di lapangan. Sang manajer fokus menyoroti tindakan rasis yang berulang kali terjadi di liga dan kepada para pemainnya. Dan bagaimana pendapat kalian melihat bagaimana aksi rasisme yang diterima oleh Vinicius Junior? Apakah kalian juga sama geramnya? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk informasi terakhir, kita akan membahas tentang pesta juara Manchester City. Manchester City sukses nih meraih kemenangan di saat menjamu Chelsea dalam lanjutan Premier League 2022-2023. Laga yang digelar di Etihad Stadium pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat itu dimenangkan City dengan skor 1-0. Manchester City sendiri melakukan rotasi besar pada laga tersebut. Cole Palmer, Steven Ortega, Calvin Phillips, Phil Foden, Julian Alvarez, Sergio Gomez, dan juga Rico Lewis yang selama ini menjadi cadangan dimainkan sejak awal oleh Pep Guardiola. Memasuki menit keempat, Sergio Gomez hampir membawa Manchester City unggul. Tembakan voli Gomez hanya tipis nih menyamping di sisi kiri gawangnya Chelsea. Manchester City bisa membuka keunggulan pada menit ke-12. Diinisiasi oleh Cole Palmer, Julian Alvarez mampu membuka skor bagi tuan rumah. Alvarez melakukan finishing dengan tenang. Phil Foden juga hampir menambah keunggulan bagi Manchester City pada menit ke-29. Namun, tembakan Phil Foden masih jauh dari sasaran. Chelsea pelan-pelan mencoba membalas. Raheem Sterling memiliki peluang pada menit ke-34. Namun sayang, sontekan Sterling masih bisa ditepis oleh Steven Ortega. 2 menit kemudian, giliran Conor Gallagher yang mendapatkan peluang. Tandukan Gallagher lagi-lagi masih bisa diamankan nih oleh Steven Ortega. 2 menit sebelum babak pertama usai, Calvin Phillips mendapatkan peluang bagus. Sepakan ex-pemain Leeds United itu hanya beberapa sentimeter di samping gawangnya Chelsea. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan sang tuan rumah. Di babak kedua, Chelsea memulai dengan cukup percaya diri. Tim asuhan Frank Lampard itu bahkan sudah memiliki peluang pada menit ke-51. Namun sayang banget, sepakan keras Lewis Hall masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Steven Ortega. 2 menit berselang, Chelsea kembali mendapatkan peluang lewat tandukannya Trevor Chalobah. Namun lagi-lagi, Steven Ortega mampu melakukan penyelamatan yang hebat.
Manchester City sebenarnya berhasil nih menggandakan skor pada menit ke-72. Namun, gol yang dicetak oleh Julian Alvarez itu dianulir setelah wasit mendapatkan intervensi dari VAR. Erling Haaland yang baru masuk pada babak kedua langsung membuka peluang bagi Manchester City. Namun sayangnya, umpan yang ia sodorkan kepada Rico Lewis terlalu deras dan gagal mengancam gawangnya Chelsea. Chelsea juga sempat nih memiliki beberapa peluang di sisa babak kedua, termasuk peluang yang dimiliki oleh Mikhailo Mudryk pada menit ke-90. Namun keunggulan Manchester City bisa dijaga hingga akhir laga. Manchester City pun semakin kukuh di puncak klasemen sementara Premier League 2022-2023. Tim asuhan Pep Guardiola itu memiliki 88 poin dari 36 laga. Sementara itu, kekalahan tersebut membuat Chelsea tak beranjak dari papan tengah klasemen sementara Premier League 2022-2023. The Blues masih tertahan dengan 43 poin. Well, semuanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube I'm Win It sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.